Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Royal Fish. Sebelumnya saya mau bilang terima kasih ya buat kalian semua yang udah selalu setia menonton video-video saya gitu ya. Dan juga yang udah subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya tentunya ya. Jadi buat kalian yang belum tekan tombol subscribe-nya, yuk jangan lupa di subscribe dulu. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari saya ya. Jadi ya di video kali ini saya pengen mengupdate lah kondisi si kumpai ini teman-teman, Canamaru Yellow Centarum yang berapa lama ya, kurang lebih 3 minggu apa 1 bulan ini tuh saya rawat dia atau saya lagi sembuhin dia dari gigit ekornya nih teman-teman. Jadi mungkin yang teman-teman yang udah lama nonton atau ikutin channel ini mungkin udah pada tahu ya, kemarin itu saya sempat ngerawat atau mencoba untuk memulihkan Cana Yellow Centarum yang lagi gigit ekor itu teman-teman ya. Dan ya kurang lebih ada 3 minggu apa 1 bulan dia itu dirawat atau saya rawat gitu ya di tank, di komteng lah ibaratnya, di belakang atau di warung di rumah saya ini gitu ya. Karena di belakang itu kan ada satu akuarium kesayangan mama saya, dan ya untuk perkembangannya menurut saya sangat-sangat signifikan lah, bisa dibilang itu cepat banget gitu untuk sembuhnya. Dan ya sekarang ekornya itu udah mulai tumbuh kembali gitu teman-teman. Jadi ya kita sama-sama lihat lah sekarang kondisinya seperti apa. Oke, tapi sebelum ke videonya alangkah baiknya buat kalian yang belum subscribe, yuk sama-sama kita subscribe dulu lah channel ini biar saya makin semangat lagi dalam mengembangkan channel ini. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke teman-teman, di depan kita sekarang udah ada si kumpai nih. Seperti yang saya bilang, dia itu lagi saya komteng tuh sama ikan-ikan komet punya mama saya. Dan seperti yang bisa kalian lihat mungkin ya yang udah lama ikutin channel ini, jadi si komet ini tuh kemarin kurang lebih ada 6 ekor dan sekarang sisa tinggal 3 ekor nih. Karena gara-gara dia nih kayaknya banyak dihajar sama dia. Karena kalau dimakan kayaknya mulutnya masih kecil, nggak akan masuk ya. Cuman karena dihajar terus-terusan mungkin stres akhirnya mati. Ya rencananya kalau ada rezeki mungkin nanti kita ganti dengan ikan yang lebih bagus lagi lah buat mama saya biar dia makin betah ngeliatin akuariumnya. Bisa dilihat nih teman-teman untuk kondisi si kumpai itu. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum melihat video sebelumnya atau yang mungkin baru gabung di channel ini gitu ya, bisa dilihat lah video sebelumnya. Dia ini tuh separah apa itu ya untuk gigit ekornya, dan sekarang bisa dilihat untuk ekornya udah tumbuh cukup panjang. Dan alhamdulillah nggak keriting kayak waktu awal-awal dia gigit ekor terus sembuh, dan hasilnya itu waktu itu tuh keriting teman-teman. Dan sekarang udah bisa dibilang udah lurus tuh, udah rapih ya. Nah, tuh bisa dilihat teman-teman untuk kondisi cabung atau bunganya itu si kumpai ini tuh udah enak tuh. Setiap bar itu udah rapih banget, udah pada tegas-tegas meskipun dia ini di tank polos nih. Dan si barnya pun bisa dibilang cukup pekat meskipun dia ada di tank polos nih teman-teman, dengan background biru tanpa pasir. Dan ya seperti settingan tank komet pada umumnya lah, pakai heater juga filtrasi. Tuh, makanya di sini saya berusaha banget untuk nyembuhin dia. Kenapa? Karena tuh bisa dilihat ya teman-teman, untuk cabungnya itu tuh udah sangat-sangat enak gitu ya. Makanya saya kekeh gitu ya pengen sembuhin dia gitu. Dengan berbagai cara dan upaya ibaratnya gitu ya, saya coba untuk balikin dia biar nggak gigit ekor. Jadi ya mungkin kedepannya entah berapa lama lagi ya dia ada di sini. Rencana sih secepatnya mau saya pindahin ke tank yang ada di kamar saya lagi. Kenapa? Karena biar perawatan dia itu semakin terkontrol teman-teman, untuk pemberian pakannya dan segala macamnya gitu ya. Karena selama di tank ini tuh dia bisa dibilang untuk memberi pakan juga saya kadang-kadang suka lupa gitu tuh. Lihat udah ngejar-ngejar ke si kumpai ke ikan-ikan kometnya. Bisa dilihat tuh ikan-ikan kometnya pada rawing-rawing teman-teman. Pada grepes-grepes abis kayaknya dikejar-kejar sama si kumpai. Tuh,
untuk cabungnya, terus barnya juga enak ya, makanya saya kekeh pengen nyembuhin dia gitu. Makanya ya segala cara saya lakuin, dari motong ekornya masih gagal juga, terus saya coba masukin ke sini dan alhamdulillah. Karena ini tuh cara terakhir saya untuk menyembuhkan ikan yang lagi gigit ekor. Jadi mungkin buat teman-teman yang lagi gigit ekor entah dari auranti atau stewarti bisa ditiru nih cara seperti ini ya. Cabungnya udah sayang udah enak, makanya sayang banget kalau mau kalau ditelantarin gitu aja nih teman-teman. Ekornya udah mulai pulih kembali. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk kondisi si kumpai ini teman-teman. Bisa dilihat lah ya dari video tadi, kondisi ekornya itu bisa dibilang udah kembali tumbuh. Dan ya dari upload terakhir kemarin itu kurang lebih 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, atau 3 minggu yang lalu itu si ekornya itu baru tumbuh sedikit itu ya. Jadi bisa dibilang perkembangannya itu cukup cepat untuk pertumbuhan dari si ekornya. Dan semoga aja kedepannya si kumpai ini tuh bisa sembuh lah, nggak gigit-gigit ekor lagi gitu ya. Karena ya bisa dilihat lah sama teman-teman tadi untuk kondisi dia kayak gimana gitu ya, dari cabung atau bunganya itu tuh, terus dari barnya juga. Dan mungkin kalau warna ya masih bisa kita progres lah, masih bisa kita maksimalkan gitu ya kalau untuk warna. Nah makanya kenapa gitu ya saya ngotot gitu tetap pengen nyembuhin dia gitu, karena dia itu bisa dibilang memiliki potensi yang bisa dibilang potensi yang cerah lah, masa depan yang cerah gitu ya, bisa ikut kontes atau segala macamnya. Tapi sebelum berpikiran untuk ikut kontes dan segala macam ya, dengan kondisi sekarang ini saya berharap semoga dia bisa sembuh dulu aja gitu teman-teman. Dan ya entah kedepannya kalau misalkan dia bisa ikut kontes ya semoga aja gitu ya, semoga aja bisa. Karena bisa dilihat lah tadi untuk cabungnya itu, meskipun dia di tank yang kayak tadi gitu ya, yang banyak kontengan, terus kualitas air juga kurang kekontrol sama saya, dan juga pemberian pakan juga kurang kekontrol, tapi pertumbuhan cabungnya itu cukup maksimal gitu teman-teman. Jadi mungkin di video-video sebelumnya kalian bisa lihat ya kalau untuk cabungnya itu tuh masih tipis-tipis. Dan tadi setelah saya lihat lagi, alhamdulillah si cabungnya itu tuh udah pada tegas-tegas. Karena jujur aja nih teman-teman, selama dia dirawat di sana itu saya jarang banget kontrol dia lah ibaratnya. Malah untuk ikan-ikan yang mati pun saya nggak tahu nih kapan matinya dan gimana kondisinya pas matinya gitu ya si ikan-ikan komet ini tuh. Makanya pas kemarin kalau nggak salah saya lihat, perasaan ini ikan tuh ada 4 ekor gitu ya, nggak tahu 5 ekor gitu terakhir saya lihat. Pas kemarin saya lihat kenapa jadi tinggal 3 ekor nih. Berarti banyak nih menelan korban si kumpai ini teh ya. Jadi ya semoga aja kedepannya bisa sembuh, karena udah banyak mengorbankan ya segalanya lah, entah pikiran, waktu, dan juga tentunya ikan-ikan mama saya nih. Sebenarnya mama saya juga ini udah ya biasalah banyak ngomong gitu ya, katanya cepet pindahin. Dan yang paling parah itu yang saya nggak ngerti ya teman-teman, jadi semenjak si kumpai masuk ke dalam tank sana, kan di sana tuh ada ikan sapu-sapu ya teman-teman. Nah semenjak si kumpai masuk ke sana, si ikan sapu-sapu ini tuh jadi agresif teman-teman. Jadi dia itu nggak tahu kenapa ya, ini justru saya bingung gitu ya, antara bingung dan lucu juga gitu. Jadi semenjak si kumpai masuk ke dalam tank sana, si ikan sapu-sapu ini tuh jadi agresif teman-teman. Agresifnya tuh jadi dia itu ngejar-ngejar ikan-ikan komet yang ada di sana gitu. Jadi ya sebenarnya bisa dibilang untuk yang mati-matiin itu, kata ya mama saya sama bapak saya tuh kebanyakan dikejar-kejar sama si ikan sapu-sapunya. Mungkin kalau si kumpai mah bisa dibilang yang grepes-grepesnya doang lah. Sama waktu itu awal-awal yang mungkin di video yang sebelumnya bisa dilihat sampai ada yang matanya copot gitu ya, satu untuk si ikan kometnya. Nah si kumpai itu yang itunya aja gitu ya, yang awal-awal doang. Nah kesini malah si ikan sapu-sapunya yang jadi barbar teman-teman. Dia ngejar-ngejar terus si ikan kometnya gitu teman-teman. Makanya saya juga bingung dan juga lucu gitu ya.
gara-gara si kumpai kesini kenapa si ikan sapu-sapu ini jadi agresif gitu. Mungkin ya pikiran saya karena awalnya si kumpai ini kan agresif ya, kayaknya dia meniru gitu ya, ngikutin apa yang dilakuin sama si kumpai. Makanya ya lucunya ada tapi bingung juga ada gitu ya. Dan yang pasti mungkin kedepannya si kumpai setelah ya kurang lebih 1 minggu lagi lah saya bakal simpen dia di sana. Nanti saya bakal pindah ke dalam tank yang ada di kamar saya karena kebetulan ada 1 tank kosong yang emang untuk si kumpai. Jadi nanti kita rawat di sini karena selama di belakang itu ya seperti yang saya bilang kurang kerawat, kurang kekontrol gitu ya. Kadang pemberian pakan pun saya kan yang si kumpai ini tuh masih saya kasih black diamond ya teman-teman. Nah, pada saat pemberian pakan pun saya nggak teratur gitu. Ada kadang kalau ingat baru kasih makan, kalau lupa gitu berapa hari gitu nggak kekontrol. Paling sama mama saya itu atau bapak saya dikasih pelet yang untuk si komet itu tuh takari kalau nggak salah. Kecuali kalau saya ingat lagi ada di warung gitu ya, lagi nggak kerja, saya kasih pakan gitu ya, kurang lebih kayak gitulah. Jadi kurang keurus lah. Tapi meskipun dia ini kurang keurus, si bunganya itu tuh semakin enak gitu ya teman-teman. Jadi mungkin nanti kedepannya bakal saya pindah ke sini dan juga saya udah nyiapin 1 alat nih, yaitu ada heater nih teman-teman. Jadi ya untuk menjaga lah, takutnya nanti dia balik lagi gigit ekor. Dan ya nanti kita lihat lah settingannya seperti apa yang bakal saya pakai untuk si kumpai setelah kita pindahin ke tanknya lagi gitu ya. Dan ya semoga aja dia bisa sembuh lah dari gigit ekornya dan nggak akan gigit ekor lagi. Meskipun emang gitu ya untuk kasus gigit ekor ini tuh kemungkinan terserang lagi gigit ekor tuh masih ada lah sebenarnya. Meskipun udah kita sembuhin, udah kita coba berbagai cara, pasti suatu saat bakal kembali lagi. Tapi ya saya selaku keepers gitu ya, selaku yang merawat ikan, saya coba untuk merawat dia semaksimal mungkin gitu. Dan semoga aja bisa sembuh gitu teman-teman ya. Ya jadi mungkin segitu dulu lah ya untuk video sekarang. Jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe-nya juga nih teman-teman. Jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari saya terkait perkembangan ikan-ikan yang ada di sini, treatment, tips and trick, tentunya eksperimen juga yang bakal saya lakuin ke ikan-ikan yang ada di sini. Oke? Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.